Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good morning everyone. How are you today? Oke, thank you so much. Hari ini Pak Guru mau menjelaskan materi ke kalian tentang mata pelajaran sains, and today we are going to learn about heat in unit 12. Jadi hari ini kita akan belajar tentang panas yang ada di unit 12. So everyone please prepare your book and then listen my explanation today. Jadi semuanya silakan disiapkan bukunya dan dengarkan penjelasan dari Pak Guru. So before we study, as usually we do, seperti biasanya yang kita lakukan, we have to pray first. Kita harus berdoa terlebih dahulu. So everyone, let's pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, jadi hari ini itu kita akan belajar materi sains yang ada di unit 12 atau unit 12. It is about heat atau panas ya. Anak-anakku bisa melihat di bukunya di sains 1B. Itu ada di halaman 58, 58 to 61. Di halaman 58 sampai dengan 61 ya. Oke. Now, sekarang perhatikan which things in the picture give out heat. Nah, benda-benda yang manakah di gambar yang Pak Guru akan tampilkan ini yang menghasilkan panas atau yang mengeluarkan panas. Kalau kemarin kan materi kita tentang apa? Light atau cahaya. Sekarang panas ya. Apakah rice cooker atau penanak nasi? Yes or no? Rice cooker ini bisa give out heat, bisa mengeluarkan panas atau bisa memberikan panas? Oke, yes ya. Jadi kalau rice cooker itu bisa menghasilkan panas ya, atau memberikan panas. Kemudian next, how about fan atau kipas angin? Apakah ini juga mengeluarkan panas atau memberikan panas? Tidak ya, malah dia akan menyejukkan, akan mendinginkan kalau kita lagi panas begitu. Oke, next. Toaster atau pemanggang roti. Apakah ini juga menghasilkan panas atau give out heat? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat sources of the heat. Sumber-sumber panas apa-apa saja. Jadi, gambar yang ini tadi, rice cooker and toaster ini termasuk sources of the heat ya, atau sumber panas. Nah, selain rice cooker and then toaster, kira-kira apa lagi yang termasuk sumber panas atau yang menghasilkan panas atau yang bisa give out heat bahasa Inggrisnya ya? Yang pertama itu ada apa ini? Sun. Apa artinya? What is the meaning sun? Ya, matahari ya. Oke. Next, lighted candle. Apa ini lighted candle in Indonesia, in bahasa? Lilin ya. Selanjutnya, lamp atau lampu ya. Nah, ketiga benda ini, sun, lighted candle, and then lamp, ini juga termasuk sources of the pelajaran kita kemarin. Sources of the light atau sumber cahaya. Nah, sekarang kita tahu lagi bahwa sun, lighted candle ini, kemudian lamp, selain sources of the light, ternyata mereka juga termasuk sources of the heat atau sumber panas ya. Oke, selanjutnya apa lagi? What next? Iron.
ya, atau apa ini? Setrika ya. Selanjutnya kettle atau apa ini? Tempat kita memasak air ya, cerek ya. Oke, selanjutnya apalagi yang merupakan sources of the heat? Nah, oven ya, atau tempatnya kita memasak kue-kue atau roti atau makanan yang lain juga bisa ya. Oke, selanjutnya why do we need heat? Kenapa kita butuh panas? Kalau kemarin itu di materi light sudah ada manfaatnya. Cahaya itu apa saja kegunaannya ya. Salah satunya supaya kita bisa melihat, we can see anything ya. Oke. Sekarang kalau panas, kenapa kira-kira kita harus punya ini yang namanya panas? Apa manfaatnya kira-kira? Seperti alat-alat yang tadi itu yang sudah kita tahu tadi sebelumnya, kira-kira apa manfaatnya? Jadi heat is useful ya. Jadi panas itu sangat berguna atau bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh manfaatnya atau kegunaannya misalnya ini bisa apa ini kalau dalam bahasa Indonesia, in bahasa, dapat mengeringkan pakaian ya. Heat from the sun can dry our clothes. Atau panas dari cahaya matahari itu, panas dari matahari bisa mengeringkan pakaian kita. Kemudian, heat from fireplace keeps us warm. Jadi, panas dari api itu bisa membuat kita untuk tetap hangat ya, apalagi kalau misalnya lagi musim hujan. Oke, selanjutnya. We use heat to cook our food. Sudah pasti dengan adanya panas ini sangat bermanfaat ketika kita cooking atau memasak ya, karena dengan adanya bantuan panas kita bisa memasak makanan ya, to cook our food. Nah, ini misalnya contohnya menumis. Bagaimana kalau tidak ada panas? Apakah kita bisa memasak? Tidak bisa ya. So heat is very useful. Jadi panas itu sangat-sangat berguna atau sangat bermanfaat ya. Oke. Baik anak-anak, itulah materi sains kita hari ini, yaitu tentang heat atau panas. Kita sudah belajar tentang sources of the heat atau sumber-sumber dari panas. Kemudian the use of heat atau kegunaan dari panas itu sendiri. Oke, Pak Guru mau review kembali. Sources of the heat. Sumber-sumber panas tadi apa? Yang pertama ada sun atau matahari. Kemudian ada lighted candle atau lilin. Kemudian what next? Selanjutnya apa tadi? Lamp atau lampu ya. Kemudian apa lagi? Iron atau setrika. And then apalagi masih ada dua tadi yang kita pelajari, kettle atau ini tempatnya kita merebus air. Selanjutnya terakhir tadi yang kita pelajari ada oven ya, atau tempatnya kita bakar kue, terus roti dan lain sebagainya, atau masakan-masakan yang lain ya. Oke, kemudian the uses of heat, kegunaan dari panas itu sendiri tadi apa? Yang pertama adalah we can dry our clothes. Kita bisa mengeringkan pakaian kita ya. Selanjutnya apalagi selain dry our clothes, kita bisa apalagi? Contohnya tadi fireplace keep us warm. Bisa membuat kita tetap merasa hangat ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? We can cook our food. Kita bisa memasak makanan kita ya. Jadi diingat-ingat materi kita hari ini. Setelah ini anak-anakku sudah tahu sumber-sumber dari panas atau sources of the heat itu apa-apa saja. Kemudian kegunaan dari panas itu apa-apa saja. Anak-anakku bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian bisa mengidentifikasi apakah benda-benda tersebut termasuk benda yang merupakan sumber dari panas
dan apa juga kegunaan dari benda-benda tersebut yang ada di rumah anak-anakku semua ya. Oke, Pak Guru tutup untuk pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.